Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siska Nurma Pradita dengan NIM 2005510246 dari program studi manajemen. Yang pertama, saya akan menjelaskan latar belakang. Perkembangan kehidupan bisnis sangat pesat dan perubahan-perubahan yang terjadi. Teknologi mengalami perubahan besar dari tahun ke tahun. Hal ini tidak lepas dari faktor globalisasi yang terjadi saat ini. Di era globalisasi, banyak perusahaan yang lebih kompleks dan kompetitif dibandingkan yang lain. Manajemen merupakan ilmu yang mempelajari arah suatu organisasi di era globalisasi saat ini. Banyak perusahaan yang membutuhkan manajemen organisasi dan sumber daya manusia agar lebih canggih dan mampu bersaing dengan perusahaan lain. Manajemen merupakan ilmu yang mempelajari arah suatu organisasi. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, apakah beban kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada PT Setia Alam Sinergi Semarang? Yang kedua, ada apakah lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada PT Setia Alam Sinergi Semarang? Yang ketiga, ada apakah beban kerja berpengaruh terhadap stres kerja pada PT Setia Alam Sinergi Semarang? Yang keempat, ada apakah lingkungan kerja berpengaruh terhadap stres kerja pada PT Setia Alam Sinergi Semarang? Yang kelima, ada apakah stres kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada PT Setia Alam Sinergi Semarang? Yang keenam, ada apakah stres kerja memediasi beban kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Setia Alam Sinergi Semarang? Dan yang terakhir, ada apakah stres kerja memediasi lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Setia Alam Sinergi Semarang? Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk menganalisis pengaruh beban kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Setia Alam Sinergi Semarang. Yang kedua, untuk menganalisis pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Setia Alam Sinergi Semarang. Yang ketiga, untuk menganalisis pengaruh beban kerja terhadap stres kerja pada PT Setia Alam Sinergi Semarang. Yang keempat, ada untuk menganalisis pengaruh lingkungan kerja terhadap stres kerja pada PT Setia Alam Sinergi Semarang. Yang kelima, ada untuk menganalisis pengaruh stres kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Setia Alam Sinergi Semarang. Yang keenam, ada untuk menganalisis pengaruh beban kerja terhadap kinerja karyawan melalui stres kerja sebagai variabel mediasi pada PT Setia Alam Sinergi Semarang. Yang ketujuh, ada untuk menganalisis pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan melalui stres kerja sebagai variabel mediasi pada PT Setia Alam Sinergi Semarang. Selanjutnya ada hipotesis dan kerangka pikiran. Hipotesis yang pertama, ada beban kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Yang kedua, ada lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Yang ketiga, ada beban kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap stres kerja. Yang keempat, ada lingkungan kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap stres kerja. Yang kelima, ada stres kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Yang keenam, ada stres kerja memediasi hubungan kerja terhadap kinerja karyawan. Yang ketujuh, ada stres kerja memediasi hubungan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kuantitatif. Populasi pada penelitian ini melibatkan seluruh karyawan dari PT Setia Alam Sinergi Semarang dengan sampel sebanyak 107 responden. Teknik yang digunakan yaitu sampling sensus. Data yang dianalisis merupakan data primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui kuesioner dan price survey. Selanjutnya ada uji validitas. Pada tabel di samping ada satu pernyataan yang memiliki faktor loading kurang dari 0,7 sehingga harus dikeluarkan. Sedangkan seluruh nilai AV untuk setiap variabel lebih dari 0,5 sehingga tidak ada item yang perlu dikeluarkan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa semua item dalam instrumen tersebut dominan memenuhi kriteria untuk validitas konvergen. Selanjutnya ada validitas diskriminan. Tabel di samping menunjukkan bahwa ada satu item yang memiliki nilai korelasi cross-loading kurang dari 0,7. Selain itu, nilai tertinggi masing-masing item terhubung dengan variabel laten yang sesuai, menunjukkan kecocokan yang tepat. Hal ini menegaskan bahwa setiap elemen yang diamati dalam penelitian ini secara tepat menjelaskan variabel laten mereka, memenuhi syarat validitas diskriminan. Ada uji validitas diskriminan untuk nilai HTML.